Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas tentunya apa yang sedang terjadi di Bitcoin, apa yang kemudian menyebabkan kita melihat pump yang terus-menerus terjadi dari beberapa hari terakhir dan diikuti apa yang kira-kira sedang terjadi di belakang layar? Apakah ada perubahan dari segi data on-chain terhadap apa yang sudah kita lihat beberapa hari terakhir? Semua itu bakalan kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,74 triliun dolar atau naik sekitar 2,06%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 3,61% menuju 0,53 dolar. So, teman-teman, kita melihat Bitcoin naik dari yang awalnya 44 ribuan, sekarang sudah ke hampir 46 ribu. Bahkan tadi sempat break di atas 46 ribu. Dan sebenarnya ini kenaikannya sedikit di atas yang saya ekspektasikan. Harusnya teman-teman yang menonton video saya beberapa hari terakhir tahu akan hal tersebut. Tetapi ada sesuatu yang mau saya sampaikan yang mungkin perlu kita waspadai nanti dari segi price action. Tapi sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Dan ini kita bisa melihat bahwa top 100 semuanya itu hijau, teman-teman. Yang merah itu mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, yang turun itu juga maksimal cuma kurang lebih 9%, Jupiter. Sisanya mengalami penurunan paling 5, 4, rata-rata hanya 1, sekian persen atau 0, sekian persen. Jadi ini secara overall merupakan hari yang cukup baik untuk cryptocurrency market, terutama mungkin untuk top 10 coin. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa kita bisa melihat rally terus-menerus terjadi di Bitcoin? Salah satu penyebabnya juga adalah karena kita tahu pasti akan ada banyak titik likuidasi yang berada di atas area 44.000. Ini juga udah pernah saya sampaikan di video beberapa hari yang lalu. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa saya pribadi expect bahwa Bitcoin akan nyentuh ke area 44.900-an sampai 45 ribuan dolar. Kenapa? Karena memang banyak titik likuidasi di sekitaran area tersebut. Dan ini juga terbukti dari data, teman-teman. Kalau misalnya diperhatikan beberapa hari terakhir, likuidasi itu cenderung selalu terjadi lebih banyak dari arah short. Artinya, kita melihat rally di sini juga dibantu sedikit banyak oleh yang namanya short squeeze, teman-teman. Tanggal 7 Februari ada likuidasi dari arah short itu 77 juta dolar. Kemudian untuk tanggal 8 Februari 64 juta dolar. Dan untuk hari ini sudah ada kurang lebih 29 juta dolar. Dan dalam 24 jam terakhir kita melihat totalnya kurang lebih 115 juta dolar. Jadi itulah sedikit banyak alasan kenapa kita bisa melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan. Selain memang ada buying pressure teman-teman, tetapi di sisi lain juga ada likuidasi yang terjadi. Jadi ada dua hal yang terjadi secara beriringan yang membuat Bitcoin kemudian bisa rally selama beberapa hari. Dan kalau misalnya kita berbicara soal long term teman-teman, tentunya yang lebih relevan adalah kalau kita membicarakan soal data on-chain. Dan ada satu berita dan juga data yang di sini menurut saya sangat positif yang mungkin perlu kalian tahu. Bitcoin's supply on exchanges dips to the lowest level in over 6 years as price retakes 45K. Jadi teman-teman, Bitcoin reclaim area 45.000. Tetapi kalau misalnya kita melihat supply di exchange, kalau misalnya banyak orang expect mungkin akan ada aksi taking profit di sini, tapi rupanya kalau kita melihat jumlah Bitcoin yang sekarang berada di dalam exchange, supply-nya itu terus justru mengalami penurunan. Dan bahkan ini adalah angka paling rendah atau secara persentase paling rendah dalam 6 tahun terakhir. Seperti yang disampaikan di sini, Bitcoin's price dominance has continued to grow over altcoins as its market value surged as high as 45.5K today. Traders remain skeptical towards the asset for a third straight week. This is the lowest ratio of Bitcoin on exchanges since December 2017. Jadi semenjak tahun 2017 bulan Desember, angka supply Bitcoin yang berada di exchange itu juga sama dengan yang kita lihat hari ini. Jadi kurang lebih hanya 5,3% lagi teman-teman.
Bitcoin yang berada di circulating supply itu tersedia di exchange. Dan sekali lagi, dari hari ke hari kita melihat demand yang besar secara konstan terus-menerus masuk ke Bitcoin. Salah satunya adalah tentunya dari spot Bitcoin ETF. Yang kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, teman-teman, net flows-nya itu semua sudah positif. Oke, beda cerita kalau misalnya kita melihat dari periode 18 Januari sampai kurang lebih 25, itu cenderung kebanyakan net flow-nya negatif. Artinya apa? Outflow dari Grayscale itu lebih banyak angkanya daripada inflow dari beberapa ETF lainnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat 1 minggu belakangan, terutama mungkin dari tanggal 29 Januari hingga sekarang, net flow untuk Bitcoin ETF itu cenderung semuanya sudah positif. Artinya selling pressure di Grayscale itu udah terus-menerus berkurang, sedangkan demand untuk spot Bitcoin ETF lainnya itu konstan selalu stabil ada. Sehingga jika dinetkan, itu semuanya rata-rata positif. Dan tanggal 7 Februari kemarin, kita juga melihat net flow yang cenderung besar, teman-teman. Bahkan ini mungkin adalah salah satu yang terbesar dalam minggu ini. Atau di bulan Februari. Kalau kalian perhatikan 1 Februari, 2, 5, 6 itu ada net flow-nya positif, tapi nggak sebesar di tanggal 7 Februari. Nah, logika sederhananya, teman-teman, ketika kita melihat sentimen market nanti cenderung semakin positif, mendekati halving, diikuti juga harga Bitcoin yang kelihatannya terus-menerus mengalami kenaikan, tentunya itu akan memancing lebih banyak interest, gitu ya. Orang-orang mulai start melirik lagi, dan kemungkinan bisa memancing semacam FOMO. Dan kalau itu yang kita lihat, kita bisa melihat net flows-nya di sini positifnya akan semakin tinggi lagi. Dan itu tentunya akan menjadi sebuah berita yang baik, karena sekali lagi teman-teman perlu kalian ingat, sampai kapanpun, supply Bitcoin itu bakalan fix di angka 21 juta, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menggantikan hal tersebut. Nggak ada Bitcoin baru yang bakalan bisa dimasukkan ke dalam supply, selain yang 21 juta tersebut. Jadi supply-nya akan terus-menerus berkurang, ketika demand-nya konstan selalu ada, sekali lagi, itu akan berdampak baik ke harga in the long term. Diikuti juga untuk data hodl waves, teman-teman. Ini mungkin jarang sekali kita bahas beberapa bulan belakangan, tapi ini juga salah satu data yang menurut saya sangat membuka mata gitu ya. Kenapa? Kita bisa mengetahui gitu, seberapa banyak sih sekarang holder Bitcoin itu yang merupakan holder jangka panjang atau spekulator. Kalau spekulator, ya paling nge-hold-nya beberapa minggu atau beberapa bulan. Sisanya sudah mungkin dilepas. Tetapi kalau misalnya kita sudah hold lebih dari 6 bulan, maka relatif kita bisa dikategorikan sebagai long-term holder. Apalagi kalau misalnya sudah lebih dari setahun atau beberapa tahun. Nah, kalau misalnya kita asumsikan orang-orang yang membeli dan nge-hold sudah lebih dari 6 bulan itu adalah long-term holder, maka data di sini itu sangat mencengangkan, teman-teman. 84% disampaikan oleh Mr. Crypto di sini. 84% of all Bitcoin has not moved over 6 months. Jadi, kurang lebih 84% dari total semua Bitcoin yang ada di circulating supply sekarang, itu tidak pernah lagi digerakkan selama lebih dari 6 bulan. 84%, teman-teman. So, sekali lagi, ada beberapa hal yang terjadi di cycle ini, teman-teman. Institusi besar mulai start untuk masuk, long-term holder mulai semakin banyak, karena semakin banyak orang yakin untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset yang di-hold jangka panjang. Kita melihat hodl waves itu menunjukkan hal tersebut. Dan juga kita melihat adopsi terus-menerus terjadi. Sudah ada beberapa negara yang embrace Bitcoin, dijadikan legal tender, dijadikan sebagai alat transaksi yang legal, dan seterusnya. Dan semuanya itu terjadi di cycle ini. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian masih terkendala dari segi mental untuk nge-hold Bitcoin long term, ini adalah mungkin beberapa data yang bisa membantu kalian. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, di video kemarin sebenarnya saya sampaikan bahwa Bitcoin itu masih akan mengalami kenaikan short term, dan saya expect kenaikannya nyampe kurang lebih area $45.000. Dan kita memang persis nyampe ke area tersebut, tetapi kita tidak berhenti di sana, dan kita justru breakout dan nyampe lagi ke area 46.000. Itulah kenapa di awal video tadi, saya katakan bahwa kenaikan Bitcoin itu sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi saya. Oke? Tapi pertanyaan selanjutnya, lalu berarti kok loss gitu? Kan kemarin katanya mau short.
Jawabannya tidak. Why? Karena teman-teman kalau misalnya diperhatikan, tidak ada setup yang bisa saya manfaatkan di sini. Baik kalau misalnya kalian lihat di 1 hour chart atau 15 minutes, itu tidak ada sebuah reversal pattern yang bisa saya manfaatkan. Kalau misalnya kemarin kita melihat Bitcoin itu drop di bawah area ini mungkin bisa menjadi double top yang saya manfaatkan. Tetapi itu tidak terjadi. Atau mungkin kalian expect-nya ini sebagai double top. Itu pun tidak akan tervalidasi karena neckline-nya di sebelah sini, teman-teman. Tidak ada juga head and shoulder, tidak ada juga rising wedge. Jadi tidak ada yang bisa dimanfaatkan di situ. Makanya saya sampaikan teman-teman, bukan berarti ketika nyampe ke area saya langsung akan tekan short. Saya akan mencari setup di area tersebut. Apapun itu, apakah ada double top, triple top, head and shoulder, rising wedge, apapun itu yang menunjukkan akan ada reversal, maka itu akan saya manfaatkan. Tapi kalau tidak, ya saya akan stay away from the market terlebih dahulu. Dan itu menyelamatkan saya, teman-teman, dari Bitcoin hari ini. Saya tidak masuk ke short. Lalu pertanyaan selanjutnya, berarti apakah habis ini kita akan terus mengalami kenaikan dan break ke area high yang baru? Nah, menurut saya pribadi, teman-teman, jawabannya akan bergantung pada daily chart beberapa hari ke depan. Atau setidak-tidaknya daily close hari ini. Kalau kita bisa melihat daily close hari ini di atas area 45.500, seperti yang saya sampaikan di video kemarin, teman-teman. Invalidasi dari senario yang saya expect, yaitu adalah pullback dari sini atau bahkan reverse ke bawah. Invalidasinya adalah jika kita bisa melihat daily candle close di atas 45.500. Dan hal tersebut belum terjadi, teman-teman. Karena daily candle terakhir, itu close-nya masih 45.300. Oke? Dan untuk hari ini, daily candle-nya memang sudah break di atas area 45.500, tapi daily candle-nya ingat belum close di atas area itu. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, maka senario yang saya sampaikan dari beberapa hari yang lalu, menurut saya pribadi, masih valid. Artinya saya masih akan mencari setup dari sekitaran area di sini jika ada reversal pattern yang bisa saya lihat. Perlu kalian ingat, teman-teman, hal ini bukan sesuatu yang baru, sebuah rally diikuti dengan dump yang signifikan. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini juga sama, kita mendapatkan rally yang sangat tajam ke atas, tapi dalam sekejap kita bisa melihat drop yang juga sangat signifikan. Jadi ini yang harus kita waspadai, gitu kan? Walaupun saya tidak mengatakan bahwa ini akan terjadi, tapi masih ada possibility drop atau pullback dari sini selama daily candle tidak close di atas 45.500. Mudah-mudahan itu bisa teman-teman cerna ya, yang apa yang saya sampaikan barusan. Dan kalau misalnya kalian lihat kasusnya mungkin yang ini, kita kasih semacam tanda dulu biar lebih enak teman-teman melihatnya. Oke, kita kasih lingkaran dulu. Nah ini teman-teman, atau di daily mungkin lebih jelas. Kalian bisa melihat di sini daily candle itu sempat jebol jauh di atas area high terakhir. Tetapi kemudian kita close-nya di mana? Close-nya kembali di bawah area high terakhir. Nah, sama juga kalau kita belum bisa close di atas 45.500 hari ini, teman-teman, maka masih ada possibility bahwa semua yang kita lihat di sini itu hanya semacam fake out untuk memancing orang-orang untuk buy, dan kemudian kita justru melihat ada koreksi dari sana. Dan bagi saya masih ada possibility ke arah itu. Tapi kalau memang sudah kita melihat daily candle close di atas 45.500, maka dari sana saya harus katakan bahwa ekspektasi saya itu salah, analisa yang saya sampaikan kemarin salah, dan kemungkinan kita akan melihat Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area 48.000. Terutama apabila kita bisa melihat daily candle beberapa hari konsolidasi. Ingat teman-teman, yang namanya trading akan ada loss, akan ada profit. Tidak mungkin setiap kali profit, tidak mungkin setiap kali loss. Gitu ya. Dan kita kemarin sudah mendapatkan setup yang profitable dari breakout symmetrical triangle ini. Dan kalau memang kalian disiplin, harusnya kalian tidak akan loss hari ini atau kemarin. Kenapa? Karena tidak ada setup yang bisa kalian manfaatkan harusnya dari sini. Oke, itu harusnya menyelamatkan kalian. Kecuali kalian agresif banget masuk tanpa ada setup. Saya nggak tahu kalau misalnya ada yang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak sempat masuk ke setup manapun. Tetapi intinya adalah, selama kita belum closing daily candle di atas 45.500, saya masih akan tetap berpegangan dengan analisa yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya ekspektasinya akan ada pullback minimal ke area 43 ribuan, atau bahkan kita bisa drop ke area lower low baru.
Oke, jadi untuk short term seperti apa? Untuk short term, saya masih bisa melihat Bitcoin untuk sedikit merangkak naik ke atas, kemungkinan untuk membuat fake out. Oke, dan mungkin start untuk losing momentum, drop sedikit, membuat konsolidasi, dan ini akan start drop. Ini ekspektasi saya, teman-teman. Oke, jadi kalau saya melihat ada indikasi akan senario tersebut terjadi, lalu ada reversal pattern terlihat di sini, saya masih akan tetap manfaatkan untuk short. Teman-teman ingat, saya bukan seorang financial advisor, jadi kalian tidak perlu mengikuti persis semua yang saya lakukan. Oke? Dan saya juga tidak pernah ngeklaim bahwa semua yang saya lakukan itu benar, semua yang saya lakukan pasti profitable. Enggak, pasti akan ada loss-nya. Jadi kalau kalian mau jadikan itu sebagai pedoman, silakan, tapi please kalian harus mengerti cara manage posisinya. Dan jadikan semua yang saya sampaikan di video hari ini tambahan informasi aja untuk kalian. Bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Saya ingin sampaikan apa yang akan saya lakukan. Kalau loss ya tanggungan saya, teman-teman. Kalau profit, ya saya juga nggak bagi ke kalian. Sama juga dengan kalian gitu. Kalau loss, saya nggak mungkin nanggung loss kalian. Kalau profit, saya juga nggak minta dari kalian. Jadi pastikan ini hanya tambahan informasi aja untuk kalian. Dan kalau kalian mau masuk secara apapun, pastikan kalian ngerti dulu cara manage posisinya. Oke, so saya rasa itu aja sih untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.